Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu akan mempresentasikan eh, PPT dengan materi desain periklanan. Next. Di sini kami beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama ada Teguh Zakari, lalu ada Riana Simali, lalu ada saya Novel Raffi, selanjutnya ada Indra Putra, dan selanjutnya ada Mas Alif Marsal. Untuk page pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, periklanan. Pendekatan periklanan adalah strategi yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada target audiens. Tujuannya untuk membujuk konsumen agar tertarik dan membeli produk atau jasa. Next. Nah, pendekatan sendiri ada banyak. Yang pertama adalah emosional, berfokus pada pembangkitan emosi konsumen, seperti kebahagiaan, cinta, rasa aman, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendekatan rasional, lebih menekankan pada aspek logis dan informasi, kebanyakan menggunakan fakta, data, atau bukti yang kuat untuk mendukung klaim dari produk. Next. Kemudian ada pendekatan generik. Ini pendekatan yang paling umum, biasanya fokus pada kategori produk secara keseluruhan tanpa menonjolkan keunggulan spesifiknya. Contoh iklannya mungkin air dan susu. Kemudian ada pendekatan preemptif, biasanya digunakan untuk mengklaim keunggulan dari suatu produk. Tujuannya biasanya untuk menduduki posisi teratas di benak konsumen. Contoh tagline yang biasa kita temui kayak Indomie seleraku. Next. Kemudian ada USB. USB sendiri unique selling point. Eh, Biasanya suatu yang membedakan dengan produk pesaing, hampir sama kayak preemptive tadi. Dan kemudian ada brand image. Brand image sendiri sesuai namanya untuk membangun citra merek yang kuat dan positif di benak konsumen. Biasanya menggunakan karakter-karakter yang khas, simbol, dan warna. Next, dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tentang pendekatan positioning yang dimana pendekatan ini adalah upaya untuk menempatkan merek pada posisi yang unik dan berbeda di benak konsumen, di mana memiliki tujuan yaitu agar konsumen dapat dengan mudah membedakan merek dengan merek yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan resonance yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan resonansi atau hubungan yang kuat antara iklan dengan pengalaman hidup konsumen. Lalu next. Ya, jadi di sini kita akan masuki membahas tentang kerangka eksekusi yang di mana kerangka eksekusi adalah metode penyusunan dan penyusunan dan pelaksanaan iklan yang dirancang untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan menarik dan efektif. Yang di mana kerangka itu ada beberapa profesi dan eksekusi. Yang pertama ada produksi iklan yang di mana produksi ini adalah proses melibatkan tim kreatif yang bertanggung jawab untuk menghasilkan iklan. Lalu yang kedua ada efisien dan komersial yang dimana kerangka ini eksekusi juga harus mempertimbangkan efisien dan potensi komersial. Next. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis kerangka eksekusi dalam desain periklanan, di mana ada 6 jenis-jenis yang pertama ada lifestyle, lalu yang kedua ada deskriptif, yang ketiga ada testimonial, lalu yang keempat ada demonstration, lalu yang kelima ada fantasi, lalu yang keenam ada slide of life yang dimana semuanya ini memiliki bagian mereka sendiri yang dimana lifestyle menunjukkan bagaimana produk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, lalu yang skinitis itu yang dimana menggunakan data dan fakta ilmiah untuk mendukung klaim produknya. Lalu yang ketiga ada testimonial yang dimana menggunakan kesaksian dan pelanggan atau ahli yang untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas produk. Lalu yang keempat ada demonstration yang dimana menunjukkan bagaimana produk bekerja secara langsung untuk memberikan bukti langsung. Lalu yang kelima ada fantasi yang dimana menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk menciptakan suasana yang benar dan tidak realistis. Lalu yang keenam slip of life yang dimana menunjukkan bagaimana produk digunakan dalam situasi kehidupan nyata yang biasanya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada sumber. Eh, Definisi sumber adalah pihak atau entitas yang menyampaikan pesan dalam iklan. Ini bisa berupa perusahaan, merek, atau individu yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Lalu, untuk fungsi dari source ini berperan dalam menciptakan persepsi tentang kepercayaan, keahlian, dan kesesuaian terhadap audiens. Sumber yang kredibel dan terpercaya dapat meningkatkan pengaruh iklan dan meningkatkan kemungkinan audiens percaya pada pesan yang disampaikan. Contohnya, perusahaan yang dikenal luas atau otoritas dalam bidang tertentu seperti dokter dalam iklan obat memberikan kesan otoritas yang kuat kepada audiens. Lalu untuk jurus bicara ini bedanya jurus bicara adalah individu yang tampil dalam iklan untuk menyampaikan pesan atau mempresentasikan sumber. Mereka ini bertindak sebagai wajah dari kampanye iklan dan seringkali menjadi penghubung emosional antara merek dan konsumen. Nah, fungsi dari spokesperson ini yang dipilih dengan baik dapat menambah daya tarik iklan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka dapat membawa faktor kepercayaan, karisma, atau relasi dengan audiens. Misalnya, menggunakan selebritas yang dapat menarik perhatian lebih besar, sementara penggunaan pelanggan nyata dapat menambah keaslian. Contohnya, selebriti atau tokoh masyarakat yang terkenal sering dipilih sebagai juru bicara untuk memberikan daya tarik visual dan kepercayaan, seperti atlet yang mempromosikan produk kebugaran. Baik, izin melanjutkan. Eh, yang pertama ini ada study case yaitu Grab Super App. Strategi pesan dari Grab Super App ini menekankan pada kemudahan dan kenyamanan layanan dalam satu aplikasi, mencakup transportasi, pengiriman makanan, belanja, dan keuangan. Yang kedua ada pendekatan periklanan, yaitu emosional dan rasional, yang menggabungkan pendekatan emosional untuk menciptakan keterhubungan dengan konsumen dan rasional untuk menjelaskan manfaat praktis. Lalu ada kerangka eksekusinya, yaitu melalui multikanal, seperti iklan yang ditayangkan di televisi, media sosial, billboard, dan juga platform digital yang lain. Next. Lalu untuk sumber dan juru bicaranya, mereka menggunakan influencer lokal, seperti selebriti Indonesia, yaitu Raditya Dika, Raisa, dan lainnya, untuk meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan. Lalu untuk kampanye populer yang ada di Grab Super App ini, yaitu All-in-One Super App. Eh, Artinya itu menampilkan berbagai fitur Grab dalam satu aplikasi dengan tagline semuanya ada di Grab. Kampanye ini meningkatkan awareness bahwa Grab bukan sekedar aplikasi transportasi. Next. Oke, lalu ada Sariwangi dengan tagline Mari Bicara. Dengan strategi besar mendorong komunikasi keluarga yang hangat melalui momen minum teh bersama dan menekankan nilai kebersamaan maupun kekeluargaan. Lalu ada pendekatan periklanannya yaitu secara emosional menggunakan sentuhan emosional tentang pentingnya hubungan keluarga dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kerangka eksekusi ada televisi dan digital, yaitu Sariwangi sering muncul di iklan televisi menampilkan keluarga yang harmonis sambil menikmati teh sambil berbicara. Lalu untuk sumber dan juru bicaranya yaitu keluarga selebriti dan menggunakan figur keluarga Indonesia yang dikenal luas untuk memberikan contoh nyata momen kebersamaan. Lalu kampanye populernya yaitu Mari Bicara yang mendorong keluarga Indonesia untuk memperkuat komunikasi dan hubungan melalui kegiatan minum teh. Ya, dan ini merupakan logbook dari kami. Mungkin sekian dari kami kelompok 3 untuk presentasi week 6-nya. Kami ucapkan terima kasih.